Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Adabil Syariah. Masih di bab ke-17 tentang adab berdakwah kepada Allah. Poin 3. Benar, poin 3. Yang kedua, Ustaz. Kedua, ketiga. Kemarin di catatan Anda baru ke 1, Ustaz. Dua, tapi ini di catatan santri yang ketiga. Silakan Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz. Kalau yang lain yang gimana? Yang ketiga sih, Ustaz. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga ya? Iya, Benar, Ustaz. yang ketiga. Baik. Di antara dakwah atau adab dalam berdakwah, yang ketiga adalah ar-rifqu. Lemah lembut. Binas pada manusia. Wat talaqquf, dan sama ya, berlemah lembut. Wat talattufu, berlemah lembut bil mad'uwin, kepada yang diajak, min ahammi sifatid da'i ilallah. Di antara sifat yang paling penting seorang dai yang mengajak kepada Allah. Karena nanti ada sebutkannya. Jadi yang ketiga ini pentingnya berlaku lemah lembut. Wa qad amarallahu ta'ala Musa wa Haruna alaihi wassalam, dan sungguh Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam agar berlemah lembut ma'a Fir'aun, kepada Fir'aun. Allahu, mudah-mudahan dia an yahtadiya, mendapat petunjuk. Dalilnya faqula lahu, maka katakanlah oleh kalian berdua, lahu, kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun raja yang congkak, sombong, yang bengis. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam diperintah oleh Allah agar berdakwah kepadanya dengan lemah lembut. Karena di antara adab kepada penguasa, tidak boleh mencaci maki di depan umum, menceritakan keburukan-keburukan.
Tujuannya apa dengan lemah lembut itu? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Mudah-mudahan Fir'aun sadar dan dia takut kepada Allah. Qala Allah Ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin min Allah," dan disebabkan rahmat dari Allah, linta lahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Jadi sifat kelembutan itu bagian dari rahmat Allah kepada kita, terkhusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fadda, seandainya engkau kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, yang faddu min hawli, tentulah mereka akan bubar, menjauh dari sekeliling. Nah, ini berlaku bukan hanya ketika dakwah. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tawadhu, berlaku lemah lembut kepada orang lain, dia akan banyak kawannya, banyak orang yang mau duduk dengannya. Tapi orang yang hatinya keras, egonya tinggi, orang lain bubar, gak mau duduk di dekat. Ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat orang lain tuh gak mau dekat-dekat sama kita, dia langsung mencap, oh ini orang itu gak berada. Bisa jadi karena kita yang kasar, kita yang hati kita yang keras, baik ucapannya, sikapnya. Ini jadi pelajaran dalam hidup. Kalau dijauhi orang, dan akhlak kita buruk, berarti kita yang harus berubah. Wafil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, dalalatun zahirah, dalil yang nyata, yang jelas, ala ahammiyatir rifqi, pentingnya kelembutan, wa asarihi, dan pengaruhnya dakwah, di dalam dakwah, memberikan pengaruh. Lihat di sini, kalau lemah lembut atau kalau kasar orang bubar, berarti sebaliknya, kalau lemah lembut diharapkan orang tertarik. Coba lihat ya sepintas. Ini contoh, ya, ini contoh. Contoh seperti seorang sales marketing yang menawarkan sebuah barang, sebuah produk. Itu penampilannya luar biasa, tapi bahasanya enak didengar,
meyakinkan orang lain supaya tertarik dengan apa-apa yang dia jual, yang dia tawarkan. Walaupun aslinya si sales itu watak aslinya belum tentu sebaik itu, seramah itu. Tapi dia berusaha untuk ramah, ya, demi atau agar supaya dagangannya laku. Kalau kita lihat seorang dai pun utamanya lebih dari menawarkan surga, menawarkan pahala. Nah itu ya. Jadi akan ada pengaruh. Wa nahnu fi hadzal asri, dan kita di zaman ini, di kondisi sekarang ini, ahwaju ma nakunu ila da'iyatin rafi. Kita sangat butuh adanya dai yang lemah lembut. Ingat, lemah lembut berarti bukan berarti membiarkan maksiat. Fahada asrul rafi, asrul rifki. Ini merupakan masa atau zaman kelembutan. Qala Syekhuna Syekhul Islam bin Baz rahimahullah, berkata guru kami Syekhul Islam bin Baz rahimahullah, adalah asru, zaman sekarang ini, asrul rifki, zaman yang harus lembut, harus ramah, wasabri, dan sabar, wal hikmati, dan bijaksana. Walaisa asru syiddah, bukan masa kasar, keras. An-nasu, manusia, aksaruhum, kebanyakan mereka fi jahlin, berada di atas kebodohan, fi ghaflatin, di dalam kelalaian, bodoh, lalai, wa isarin di dunia, lebih mementingkan, lebih mengutamakan dunia. Keumuman manusia sekarang, kondisi manusia sekarang, itu pintunya di belakang ditutup, akhwat, kucing masuk. Jadi kondisi sekarang, ini kondisi orang, kebanyakan manusia yang akan didakwahi ini, ya, jahil, kebanyakan mereka tuh bodoh, lalai, dan lebih mengutamakan dunia. Maka fala budda minas sabri, seharusnya, semestinya sabar. Wala budda minar rifqi, dan seharusnya ramah lembut, hatta tasilad da'wah, sehingga dakwah itu bisa tersampaikan. Wa hatta yubalaghan nas, dan sehingga manusia bisa sampai, bisa menerima dakwah itu. Wa hatta yu'allam, sampai manusia mereka mau belajar. Wa nas'alullaha
lil jami'i al-hidayah. Kami mohon kepada Allah hidayah bagi semuanya. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah. Zaman yang kita ini perlu gimana caranya supaya manusia ini hilang dulu kebodohan. Di sini juga bukan berarti seorang dai ikut selera kebanyakan manusia supaya dakwahnya diterima. Tidak, tetap punya prinsip. Tapi barangkali yang dimaksud cara menyampaikannya itu dengan baik. Kemudian harus sabar karena nanti orang yang berdakwah itu ada penolakan. Ibarat tadi seorang sales, marketing, ketika jualannya orang lain tidak merespon, tidak ada yang membeli. Seperti itu kita. Cuman bedanya kalau sales, kalau tidak ada yang membeli, dia rugi. Tapi kalau dakwah, seorang yang berdakwah, baik orang lain terima atau enggak, dia tetap dapat pahala. Nah itu perlu diingat agar optimis. Seorang pendak, seorang guru yang mengajarkan, yang menyampaikan kebenaran, melarang dari keburukan, walaupun orang lain tidak menerima, maka dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa harus ditanamkan hal seperti itu agar tidak mudah putus asa, tidak lapar. Kalau mental kita belum bisa seperti itu, ya jangan dakwah dulu di kancah yang lebih luas. Kalau kita belum siap dengan hal tersebut. Ala da'i ilallah ta'ala. Wajib kepada da'i yang menyeru kepada Allah Ta'ala an yakuna hariusan. Dia menjadi orang yang hariusan, semangat, serius. Ala hidayatin nas. Untuk membimbing manusia. Jadi tujuannya gimana supaya manusia terbimbing wa ala inqadhihim minan nar, dan menyelamatkan mereka dari neraka. Tujuannya itu. Orang yang berdakwah atau mengajar, gimana supaya orang dapat hidayah dan selamat dari neraka. Orang mau ikut silahkan, enggak pun enggak masalah. Hati-hati, jangan ada tujuan yang lain. Misalnya tujuannya supaya dia dipuji oleh orang, disenangi oleh manusia. Itu salah tujuannya. Supaya suku, maka dia menempuh ambalas subul, seutama-utama jalan yang paling utama, wahsanaha, dan yang paling bagus, hidayat untuk membimbing mereka. Jadi dia menggunakan berbagai macam upaya manusia mendapat petunjuk. Wayattakhidhu, dan dia menjadikan kulla wasilatin mungkinatin masyru'atin, seluruh sarana yang memungkinkan dan sesuai syariat, li'ikna'ihim, agar mereka bersedia menerima dakwah. Wa yashtagillu kulla fursatin
sanihatin, dan fokus sibuk memanfaatkan setiap kesempatan yang layak liirsyadihim, untuk membimbing mereka. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk ngasih nasihat, membimbing, dia fokus atau dia memanfaatkannya. Wa yuwasilu da'wah, dan terus melanjutkan dakwah, berkesinambungan dakwahnya. Wala yai'as, tidak putus asa, wala yamal minha, tidak juga bosan darinya. Wa yukarriru dakwah, dan dia mengulang-ulang dakwah. Wa in tala inaduhum, walaupun lama penolakan atau kerasnya manusia. Wa dhahara istikbaruhum, dan nampak kesombongan mereka. Ini ya. Jadi jangan putus asa, jangan bosan. Walaupun lama berubah. Terutama mendakwahi keluarga. Keluarga sendiri, kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, jangan berhenti mendakwahi mereka. Walaupun ya sulit, kalau nggak berubah-berubah terus aja. Hatta yang qadahum nimahum fi, sehingga dia bisa menyelamatkan mereka dari kondisi mereka. Aw yu'dharu amamallahi jalla wa ala, atau diberikan udzur di hadapan Allah. Diberikan udzur itu ya nanti ketika ditanya, kenapa kamu tidak ibadah atau maksiat? Terus manusia biasanya akan menjawab, saya tidak ada yang mengingatkan. Nah, kalau kita orang dekat dan sudah mengingatkan, nanti kita bisa bilang, ya saya sudah mengingatkan. Maka kita akan mendapatkan udzur dari Allah. Karena sudah mengingat. Tapi kalau kita tidak berusaha menyelamatkan mereka dari kebodohan, dari maksiat, kita membiarkan, maka nanti di akhirat kita akan ikut ke bawah. Kalau kita tidak mengingatkan. Sama sekali. Wa hadha huwa tariqul anbiya alaihimus salam. Dan inilah jalannya para nabi alaihimus salam, min Adam wa Nuhin alaihi wassalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya seperti itu. Ya. Berusaha keras, tidak putus asa. Termasuk dalam mengajar kita sama. Kadang kita mendapati murid yang kurang baik. Jangan menuntut kesempurnaan. Yang penting kita berusaha maksimal. Di antara sebab seorang itu merasa kacau dalam hidupnya, baik dalam ketika proses belajar
ketika berumah tangga, berdakwah dan lain sebagainya, kalau dia sudah berharap kesempurnaan. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, ini Anas mengisahkan sebuah kisah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sampai akhir hayat kepada pamannya, kepada yang lainnya. Karena gulamun Yahudiyun adalah atau ada seorang anak Yahudi yang tumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarid, maka dia sakit. Fa'atahun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam ya'uduhu, maka Nabi mendatanginya untuk melayat. Sakit, dilayat. Faqa'ada inda ra'si, maka Nabi duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu, Nabi berkata kepada dia, aslim, masuk Islamlah kamu. Nah ini dakwah, mengajak masuk Islam. Ayo masuk Islam. Fanadhara ila abi, maka dia pun melihat bapak. Wa huwa indahu, yang dia ada di sisi. Faqala lahu, maka bapaknya berkata kepada dia, Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bapaknya menyuruh dia masuk Islam. Faslama, maka dia pun masuk Islam, si anak Yahudi. Fakharaja Nabi SAW, maka Nabi pun keluar. Bahwa yaqul, dalam keadaan beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Karena masuk Islam. Kalau dia tetap Yahudi, ya masuk neraka. Tapi karena dia Muslim, ya dia akan selamat dari neraka tersebut. Baik. Kemudian yang kelima, min syuruti da'wati ila Allah Ta'ala. Di antara syarat-syarat berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, an yakuna da'i, hendaklah seorang da'i ala ilmin, di atas ilmu, punya ilmu, bima yad'u ilaihi, terhadap apa yang dia dakwahkan. Anak isi dulu ya. Kita lanjutkan ya. Yang kelima, di antara syarat-syarat dakwah pada Allah adalah seorang dakwah itu, pendakwah, pengajar, harus punya ilmu terhadap yang dia dakwahkan. Minimal ilmu-ilmu dasar. Atau ilmu yang menjadi
spesialisasinya. Karena nanti ada semacam kesenangan, kebahagiaan. Lalu dikhawatirkan nanti niatnya berubah. Dan sudah tidak berpikir lagi gimana supaya umat tahu yang benar dan salah. Yang penting senang. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Fala tajuzu dakwah, maka tidak boleh dakwah ilallah ta'ala, tidak boleh mengajak kepada Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Akhirnya ngedongeng, cerita yang nggak jelas. Padahal inti dari dakwah itu kita menjelaskan tentang ibadah. Tugas kita hidup itu ibadah. Di mana kita harus menjalankan tugas menghamba kepada Allah, berbuat baik kepada sama manusia. Dia harus tahu dulu kita. Lianna man da'a, karena sungguhnya orang yang mengajak, berdakwah bil jahli, dengan kebodohan, au syaka, dikhawatirkan. Dia orang yang mengajak kepada manusia tidak punya ilmu, maka dia khawatir atau hampir-hampir an yadwa ilal bid'ah. Dia mengajak kepada bid'ah wad dhalalah, dan kesesatan. Wa huwa yadhun, dalam keadaan dia sangka annahu yad'u ila Allah. Kalau dia mengajak kepada Allah. Ini yang bahaya. Karena nggak tahu ilmunya, dia menyangka sedang mengajak kepada Allah. Ternyata aslinya malah mengajak kepada kesesatan. Ini banyak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, hadihi, ini adalah hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Nah, di sini peringatan agar ikhlas. Jadi kita mengajak manusia itu agar mereka beribadah kepada Allah, bukan agar senang kepada kita. Ini nanti banyak kecewa kalau dakwah tujuannya agar disenangi oleh murid atau disenangi oleh jamaah. Itu tujuan yang salah. Ala basiratin, di atas basirah, ilmu, basirah, ilmu yang mendalam. Aku wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku. Ini ilmunya harus berdasarkan ilmu yang benar, yang diajarkan oleh Nabi dan para pengikutnya, itu para sahabat. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Lihat, di sini ada beberapa poin ya. Jadi ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah.
Nah, ini mengajak kepada Allah, ini pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Kita mengajak manusia agar kembali kepada Allah, agar tahu yang benar dan salah. Ikut silahkan, tidak ikut gak masalah. Jangan baper kita. Banyak pengikut, jangan juga sombong. Kemudian ala basirah, berdasarkan ilmu. Tidak asal-asalan. Ana wa manittaba'ani. Nah ini, ya. Ilmu yang diwariskan dari salaf, dari salafus salih. Salafus salih itu nabi, sahabat, dan pengikutnya. Nah ini, ya. Kemudian di sini dikatakan wal basirah. Basirah adalah al-ilmu, ilmu. Jangan asal-asalan. Dan yang terbaik, ya, ilmu yang kita sampaikan, yang terbaik adalah ilmu yang kita juga pernah mempelajari. Kalau kita menyampaikan suatu ilmu yang belum kita pelajari, minimal tanya dulu kepada orang yang lebih tahu. Ala da'i, wajib kepada da'i, wajib kepada da'i. Da'i itu penyeru, ya, yang mengajak ilallah ta'ala, an yakuna hariuson. Hendak dia serius, semangat. Semangat apa? Alat tazawudi, untuk berbekal, memiliki bekal. Minal ilmi syar'i, berupa ilmu syari. Ilmu tentang akidah, manhaj, akhlak, muamalah, dan selainnya. Kenapa harus punya ilmu? Harus berbekal ilmu. Wadzalika, dan hal tersebut li'annahu, karena sesungguhnya dia innama, tidak lain, yad'u ila dinillah, atau hanyalah mengajak kepada agama Allah Ta'ala. La yad'u ila nafsi, bukan mengajak kepada dirinya. Nah ini. Bukan ngajak kepada kelompoknya. Contoh sederhana, ya. Misalnya kita punya santri, atau lembaga, atau madrasah, mengajarkan Al-Quran yang benar. Kita sampaikan kepada umat, membaca Al-Quran itu penting. Baca Al-Quran yang benar itu penting. Silahkan cari tempat yang menurut kalian bagus. Jangan katakan harus di tempat saya. Nah, itu tidak. Silakan cari tempat yang bagus. Kalau di tempat saya dinilai bagus, silakan. Kalau di tempat lain pun, silakan. Itu dakwah.
Karena ingin mengajak manusia ke jalan yang benar. Bukan harus di tempat saya. Kecuali memang di suatu daerah, kota atau kecamatan, atau desa atau kampung, di daerah tersebut memang keumuman misalkan mengajarkan yang tidak benar. Nah, kita boleh mengatakan hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang kurang benar. Baik. Wa kullama izdada ilmuhu kana nafuhu aksar. Dan setiap kali bertambah, izdada bertambah ilmunya, maka kana nafuhu aksar. Manfaatnya akan semakin banyak. Wa asaruhu akbar. Kemudian pengaruhnya akan besar. Jadi seorang dai itu semakin bertambah ilmu, insya Allah manfaatnya akan semakin meluas juga. Wan nasu manusia innama yas'aluna akan bertanya kepadanya. Akan bertanya kepada kita yang berdakwah, yang mengajar. Andinillah ta'ala. Tentang agama Allah ta'ala. Tentang akidah, tentang ibadah, dan yang lainnya. Maka sayang bagi selayaknya an yakuna indahu minal ilmi. Dia memiliki ilmu. Ada bersamanya ilmu. Ma yatamakkanu bihi yang memungkinkan dengannya min tawdihid dari menjelaskan agama lahum kepada mereka wadilalatihim alai dan membimbing mereka kepadanya. Bekal yang cukup. Misalnya ada orang yang nanya, boleh nggak meminta kepada Allah tapi lewat orang yang mati? Ah, boleh-boleh saja misalnya. Nah, itu kan salah. Nggak boleh mesti. Boleh nggak kita percaya dengan alamat-alamat tertentu misalkan? Kalau ada ini akan ini. Lalu hukum-hukum dasar. Nah, itu hendaklah seorang pendakwah itu tahu agar bisa menjelaskan agama kepada umat. Wali alla yaqa'a fi ba'dil mahdhurati bighairi ilm. Dan supaya dia tidak terjatuh pada sebagian hal-hal yang hal yang bahaya yang diperingatkan. Bighairi ilmi tanpa ilmu. Jadi supaya dia tidak membahayakan hal-hal yang bahaya. Wal ilmu zadun ala tariqi. Ilmu adalah bekal menempuh perjalanan. Perjalanan apapun, dakwah, hidup. Makanya seorang yang punya masalah sebetulnya karena dia tidak tahu caranya. Kalau tahu caranya, kalaupun dapat masalah, ya dia segera berusaha menyelesaikan dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Karena terkadang seorang itu kalau dihadapkan dengan masalah, panik, ilmunya hilang. Makanya kenapa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan sekedar pintar. Enggak. Lihat ketika ilmu yang bermanfaat itu solusi bagi hidup, bekal bagi
hidup. Bihi dengannya yang butuh, dia bisa kokoh. Dengan ilmu seorang itu bisa teguh alat torik di atas jalan, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, apalagi menyimpang. Banyak orang yang cerdas, tapi kemudian menyimpang dari kebenaran. Berarti itu ilmunya tidak bermanfaat. Ingat, Nabi menyuruh kita memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sekali-kali jangan diukur ilmu itu dengan banyak pengetahuan atau hafalan. Tapi lihat dari penerapan praktik dalam kehidupan. Jadi ilmu itu bekal perjalanan dan dengannya akan tumbuh. Wa yu'dhamu atau wa yu'dhimu rusufahu fi. Dan rusuk itu kematangan, mendalam. Sehingga kematangan dia itu menjadi besar di dalam jalan tersebut. Jadi dengan ilmu itu akan membuat seseorang itu matang. Menancap. Ya. Watan jadi anhul jahalat. Dan tersingkap darinya kebodohan-kebodohan. Ini kalau seorang itu punya ilmu. Kemudian yang ke-7, min syurutid da'i ilallah, di antara syarat orang yang mengajak kepada Allah, an yakuna aliman bima yad'u ilaihi. Hendaklah dia mengetahui atau mengilmui terhadap yang dia dakwahkan. Dia dakwah tentang akidah. Dia sendiri harus paham tentang akidah. Dia dakwah tentang ilmu lain, dia pun harus paham. Walaisa min syurutihi, dan bukanlah syaratnya an yakuna aliman bi umumi syariah. Dia mengetahui keseluruhan syariat. Tidak mesti. Wa ala hada, atas dasar ini, fakulu muslimin, setiap muslim yang bagi an yakuna da'iyan ilallah, selayaknya dia menjadi da'i kepada Allah. Bima indahu minal ilmi, dengan apa-apa yang dia miliki dari ilmu. Wal basirah, dan ilmu. Contoh, kita ngajak sholat kepada tetangga, kepada keluarga. Mengajari mereka doa sholat, cara wudhu. Dakwah bukan? Dakwah. Kita mengajari baca Al-Quran. Jadi jangan dibayangkan dakwah itu selalu harus di mimbar. Banyak yang nyimak, diliput, diviralkan. Enggak. Ya. Atau
bentuk-bentuk yang lain. Kita mengajar di rumah, dimanapun. Walaupun orang tidak tahu. Tapi Allah tahu. Walaupun murid kita sedikit, kita hanya mengajarkan wudhu, sholat. Itu berpahala di sisi Allah. Pak Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu, hendaklah sampaikanlah anni dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Maksudnya ajarkan walaupun sedikit yang kita tahu. Jadi jangan, wah ada orang yang nggak bisa wudhu, kita ajarkan wudhu. Orang yang belum hafal bacaan sholat, kita ajarkan. Orang belum bisa baca Al-Quran, kita ajarkan, walaupun dari Iqra. Jangan, saya mah dakwah tuh harus membahas ini. Ya mesti. Rawahul Bukhari, qala al-Hafidh. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, qala walau ayah liyusari'a, agar bersegera kullu sami'in, setiap pendengar, ila tablighi ma waqa'alahu, untuk menyampaikan apa yang dia ketahui atau apa yang sampai kepadanya. Jadi tahu sedikit sampaikan. Cuman yang jangan itu, perhatikan ya, kalau dakwah menyampaikan yang sedikit itu nggak apa, silakan. Yang jangan itu tasadur. Tasadur itu ingin tampil, ingin orang lain tahu kalau saya berdakwah. Nggak mesti, nggak mesti. Faya'muru bil ma'ruf, maka dia perintahkan kepada kebaikan alladzi ya'lamu, yang dia ketahui, yang dia mengetahuinya. Dia sampaikan yang dia ketahui. Minas sholat, berupa sholat, zakat. Dia tahu tentang sholat, tentang zakat. Wabiril walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kan tahu biasanya. Apalagi orang-orang yang sering ngaji. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa yanha 'anil munkar, dan dia pun melarang dari kemunkaran alladzi ya'lamu, yang dia mengetahuinya. Kanahi 'anil munkaratil dhahirah, seperti melarang dari kemunkaran yang nyata. Minal fawahish, berupa kekejian, keburukan. Waqlir riba, fawahish biasanya berzina maksudnya. Waqlir riba, memakan riba. Wa uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, jadi dia tahu sedikit sampaikan. Yang nggak boleh itu tadi tampil. Kemudian wala yajuz lahu, tidak boleh kepadanya an yaqula fi dinillahi bi ghairi ilmin, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, ngarang-ngarang. Berkata tentang agama Allah maksudnya menjelaskan agama. Ini halal, ini haram, padahal dia tidak tahu dasar. Nah, itu nggak boleh. Kalau nggak tahu ya dia. Kita yang bertanya. Makanya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tugas para ulama itu menjelaskan. Tugas orang awam kalau nggak tahu bertanya, bukan sok tahu. Baik, sampai poin 7 dulu. Kalau nanti kita lanjutkan poin 8 dan seterusnya, masih berkaitan tentang dakwah. Pada intinya, mengajak manusia itu pahalanya besar. Makanya termasuk ibadah yang mulia, tugasnya para nabi
Sehingga kita perlu arahan-arahan, bimbingan-bimbingan. Jangan sampai kita keliru. Karena kalau keliru, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat.